ya dapat 5 juta 5 Itu juta US Sandra dollar sih Pak Pak. per Sandra. Sandra Ada Pak? buat Ada nggak buat Pak SK? enggak, buat Benyamin Netanyahu ya, jadi dianggap itu udah nggak ada Pak, udah nggak Oh diperhitung. iya. Itu jadi bagus selama nggak dilepas. Israel punya alasan untuk habisin terus itu si Hamas, Hizbullah semua ya. Jadi Bener. nggak apa-apa karena dia udah tahu persis ini dari dulu memang ini mesti dihabisin. Tapi kan dia nggak punya alasan sekuat sejak penyerangan 7 Oktober. Dengan kematian 1000-an lebih ya, barbar diperkosa di jalan, diarak, disandra, dibunuh tanpa pandang bulu. Israel punya alasan kuat. Nah, dan negara-negara Eropa, Amerika pun mestinya bisa ya memaklumi ya, membalas serangan itu. Nah, cuman kan sekarang nih kan Iran, Hamas kan udah hancur lah ya, udah mati semua tuh kan, komandan udah nggak ada. Itu kalau komandan semuanya udah pada mati, Hizbullah udah pada mati, tinggal cere-cere doang, ya udah nggak ada kekuatan Pak, ya udah habis itu. Nah, Iran juga Lanjut, bapak-bapak atau ibu-ibu. Ya Pak SK, Pak Teddy, tolong bukain. Pak Teddy. Ya saya akan buka SK ya. Sorry saya dengar ya. Saya coba SK, tunggu sebentar ya. Pak Paul. Ya, ada kedengaran Tasya. Ya, SK saya udah buka SK ya. Selamat malam Pak Teddy, apa kabar? Baik. Waduh, ini Pak Bapak ada PSK ada tembusan ya untuk Sandra. Nanti saya kirim uang berapa miliar itu. Ini kan ada itu, kita ada hadiah ya. Iya, kita ada hadiah dari Israel kalau dapat informasi. Ya, Sandra. Kita ya dapat 5 juta 5 juta US Sandra dollar sih, Pak. Per Sandra. Sandra. Ada Pak? Ada nggak Pak SK? Nah, buat Benyamin Netanyahu ya, jadi dianggap itu udah nggak ada Pak, udah nggak diperhitung. Itu jadi bagus selama nggak dilepas. Israel punya alasan untuk habisin terus itu si Hamas, Hizbullah semua ya. Jadi nggak apa-apa karena dia udah tahu persis ini dari dulu memang ini mesti dihabisin. Tapi kan dia nggak punya alasan sekuat sejak penyerangan 7 Oktober. Dengan kematian 1000-an lebih ya, barbar diperkosa di jalan, diarak, disandra, dibunuh tanpa pandang bulu. Israel punya alasan kuat. Nah, dan negara-negara Eropa, Amerika pun mestinya bisa ya memaklumi ya, membalas serangan itu. Nah, cuman kan sekarang nih kan Iran, Hamas kan udah hancur lah ya, udah mati semua tuh kan, komandan udah nggak ada. Itu kalau komandan semuanya udah pada mati, Hizbullah udah pada mati, tinggal cere-cere doang, ya udah nggak ada kekuatan Pak, ya udah habis itu. Nah, Iran juga beberapa jenderal udah habis. Nah, jadi Iran sendiri dengan kepilihnya si Trump udah ketar-ketir karena ini mengulangi lagi ya, inflasi dia tinggi-tinggi, kejatuhan mata uang dia dulu kan zamannya si Trump itu hampir 100% lebih. Nah, ini bakal kejadian lagi, bakal di embargo lagi, pokoknya diketatin ini. Di zaman Biden, di zaman Obama payah dilepas.
waktu zaman si Trump itu dikontrol ya, penjualan minyak dia termasuk kepada China itu nggak bisa leluasa. Kalau sekarang kan dia jual itu dapat duit lumayan dia untuk bisa beli alat-alat perang lagi kan, alat senjata, mempersenjatai lagi, itu hampir 500 triliunan dia 1 tahun ya. Penjualan ke China itu hampir berapa tuh, ratusan triliun ya. Jadi China aja bisa untung hampir berapa tuh, 160 triliun dari diskon yang diberikan oleh si Iran karena pasar gelap, black market begitu ya, jualnya sembunyi-sembunyi. Nah, ini pasti akan diperketat oleh si Trump. Trump terkenal anti Iran ya, anti teroris, Hamas segala macam, Hizbullah begitu ya. Apalagi dia nanti akan santernya ini menunjuk menlunya siapa, Mario Rubio kalau nggak salah itu ya, keturunan Latin ya, keturunan Kuba kalau nggak salah itu. Nah, itu terkenal juga anti Iran, anti anti teroris lah pokoknya ya, Hamas segala macam begitu ya, anti China juga gitu, termasuk si Trump juga. Jadi China pasti akan mendapatkan tekanan secara ekonomi ya, mungkin akan dikenakan duty import sekitar 60% sampai bisa jadi 100, bahkan bisa jadi 200% untuk beberapa barang. Artinya si China juga pusing ini ya, dengan diangkatnya si Trump. Trump ini kan lebih cowboy ya, lebih fleksibel, dia pokoknya bisa memutuskan perjanjian itu sepihak aja udah ya. Jadi kalau dilihat itu benar-benar udah nggak menguntungkan, seperti kayak kebijakan iklim di pertemuan Prancis, kan kelihatannya dia akan udah suarakan juga, nggak ada faedahnya lah buat Amerika ya, ngapain ngikutin Eropa, termasuk sama NATO. Gua yang ngeluarin duit banyak Amerika nih, dana ya, sedangkan NATO-nya lebih kecil. Sama juga di semua PBB, UNRWA, WHO segala macam ya. Amerika paling besar ya, negara-negara lain cuma menikmatin ngomong ya, padahal selama ini mereka memberikan agenda sendiri, termasuk nih ICC yang mau nangkep Benyamin kan, si Kadrun juga kan ketuanya itu kan. Nah, jadi Eropa ini ya gampang ditakyain, makanya nggak heran lah imigran di Eropa itu bisa lebih membohongi ya pemerintah sayap kirinya Eropa. Nah, tapi kan saya rasa udah mulai bangkit nih ya, sekarang banyak kemenangan-kemenangan governmentnya di Eropa juga sayap kanan ya, mulai Italia semua, Belanda ya. Nah, jadi saya rasa mungkin udah mulai gerah ya. Jadi Trump sendiri dengan kebijakan deportasi massalnya ya, pokoknya semua yang ilegal pasti besar-besaran tuh ya, akan dibalikin. Nah, terus kedua ya dipilih yang punya skill dan yang dibutuhkan ya mestinya. Jadi bagus gitu loh untuk ekonomi Amerika sendiri ya. Jadi dia akan lebih konsentrasi di kepentingan Amerika sendiri ya, dia bangun. Kalau enggak kan Amerika ini kan boleh dibilang semenjak dipegang si Biden, Obama ini ekonomi hancur, dipakai uang untuk hal-hal yang nggak ada artinya ya, sumbangin ke Pakistan tuh 10 tahun lebih 450 triliun ya, ke WHO, ke UNRWA, kasih makan orang Palestina, kasih makan orang Suriah yang perang di Yaman segala macam kan. Di mana-mana Amerika paling besar ya, baru kedua Eropa. Negara-negara Timur Tengah seperti Indonesia ya cuman bisa koar-koar si Menlu ya, cari muka doang ya, sumbangannya cuman 20 miliar, jauh lah dengan mereka yang ratusan triliun begitu. Nah, Iran ini udah ketar-ketir, makanya sebelum si Trump memimpin nanti Januari ya, kalau bisa dia sarankan cepat-cepat ini agenda. Ya pertama dia pasti kemarin lewat pertemuan Oki kemarin, kita mesti ultimatum nih, si Benyamin dianggap penjabat perang lewat ICC, PBB, sedangkan Hamas
sama Hizbullah ya didesak Amerika untuk mensupport gencatan senjata. Karena kalau dia nggak gencatan senjata, ya makin hancur tiap hari dihajarin terus si Hizbullah sama si Hamas, nggak ada perlawanan lagi kan. Udah nggak ada senjata lagi, ya senjatanya perangnya bodoh, punya 10.000 dihajar 10.000 semua roketnya. Sekarang kan habis semuanya. Sampai komandannya koit udah kan, perang nggak sampai 2 tahun udah mati semua komandannya. Apalagi Hizbullah setengah tahun aja belum udah mati banyak komandannya, semua strukturnya udah habis semua ya, mulai dari kelas kalau di perusahaan tuh kalau apa direkturnya sampai manajernya sampai supervisornya pada mati semua, jadi udah pusing dia. Nah, sebentar lagi Iran. Nah, Iran dia takut kalau si Trump yang memimpin. Kalau memimpin minyaknya itu akan diperketat. Sedangkan dia penghasilannya dari minyak ya, 500 triliunan itu setahun dia dapat dari pasar gelap minyak. Yang lain-lain ya susah. Itu pun juga jual minyak ke Cina ya, saya rasa juga mungkin apa banyak ininya ya, pertukaran ya, barang China juga yang masuk ke situ begitu. Kalau dengan Rusia ya mungkin kalau Rusia kan sama-sama ya, sama-sama perang, jual minyaknya juga murah juga ya, banting harga semua juga itu kan. Belum lagi asetnya disita itu kan 300 miliar lebih itu kan untuk biaya perangnya Ukraina itu ya oleh Amerika Eropa begitu. Nah, saya rasa ini ke depan PBB makin ditinggalkan sama si Trump ya. Ya dikasih ya seperlunya. Kalau dilihat yang model-modelnya kayak ICC, kayak UNRWA nggak dianggap lagi begitu. Ini kadrun-kadrun ini membahayakan. Lebih baik lu apa bikin grup-grup aja sendiri. SK putus SK. Ntar juga masuk lagi, Pak. Sign out kayaknya deh. Iya. Ya, nanti juga masuk lagi.